Untuk pertama kalinya, upacara kemerdekaan RI ke-79 akan diselenggarakan di dua tempat, yakni di halaman Istana di Ibu Kota Nusantara dan halaman Istana Merdeka di Jakarta. Sejumlah pejabat hingga tokoh masyarakat diundang untuk mengikuti upacara di IKN dan di Jakarta. Lantas, bagaimana pembagian lokasi kehadiran tamu undangan serta kesiapan upacara 17 Agustus mendatang? Kita akan bahas lengkapnya dalam Duh Perayaan 17-an di IKN Over Budget. Kita ke slide yang pertama. Ya, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden M. Yusuf Permana mengungkapkan pembagian tamu penting yang hadir. Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto akan ikut upacara di IKN. Sedangkan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin dan Wapres terpilih Gibran Raka Buming Raka di Istana Merdeka. Yusuf mengatakan sesuai arahan Presiden agar masyarakat sekitar IKN menjadi prioritas yang diundang, seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, dan masyarakat lokal. Kita lihat pembagiannya, mulai dari yang akan diundang atau ikut upacara 17-an di Istana Negara IKN. Ada Presiden Ibu Negara, kemudian mantan Presiden, Presiden terpilih, para pimpinan lembaga negara, para menteri, Panglima TNI, kemudian ada pula Kapolri, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh budaya, masyarakat umum di sekitar IKN, dan juga para pekerja di IKN. Nah, selanjutnya akan mengikuti upacara kemerdekaan di Istana Merdeka Jakarta ada Wakil Presiden terpilih tadi Gibran Raka Buming Raka, kemudian para menteri, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, pejabat TNI, Polri, ASN, kemudian masyarakat di sekitar Istana Merdeka Jakarta, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, Yusuf juga menjelaskan ini merupakan sejarah karena Indonesia akan memperingati detik-detik proklamasi dari dua tempat yang berbeda. Kita akan ke slide selanjutnya. Nah, adapun terbaru pada Senin 12 Agustus yang lalu, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa jumlah tamu undangan untuk upacara Hari Ulang Tahun atau HUT ke-79 Republik Indonesia di IKN telah dipangkas secara signifikan. Semula, rencana awal ini mengundang 8.000 orang, namun angka tersebut kemudian dikurangi menjadi 1.300 orang. Jokowi menjelaskan bahwa pengurangan ini dilakukan setelah mempertimbangkan berbagai faktor seperti logistik, akomodasi, dan konsumsi yang belum memadai di IKN. Jokowi juga menambahkan bahwa selain 1.300 tamu undangan resmi, akan ada ribuan masyarakat sekitar yang turut menghadiri acara tersebut. Masyarakat ini tidak memerlukan akomodasi khusus seperti hotel, sehingga dapat lebih mudah diakomodasi dalam perayaan HUT RI di IKN. Nah, kalau kita lihat ini pernyataan dari Jokowi sendiri, awal-awal yang diundang itu ada 8.000, dihitung-hitung ternyata modalnya nggak cukup, akomodasi tidak cukup, konsumsi juga sangat sulit karena memang ekosistemnya ini belum terbangun di sini. Akhirnya dari 4.000 dipotong jadi 2.000, 2.000 pun masih tidak cukup. Akhirnya keputusan terakhir kemarin menjadi 1.300 tamu yang akan diundang ke Istana Negara untuk mengikuti HUT kemerdekaan yang ke-79. Nah, bagaimana dengan kesiapan infrastrukturnya? Kita akan bahas pada slide berikutnya. Ya, berdasarkan keterangan dari Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan ketika meninjau situasi terkini dari pembangunan IKN pada Minggu 11 Agustus 2024, dirinya menyatakan mayoritas pembangunan infrastruktur sudah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Infrastruktur yang sudah terbangun yaitu jalan dan objek vital nasional seperti bandara dan kawasan inti pusat pemerintahan. Nah, ini ada jalan nasional dan tol IKN fungsional ini seksi 3A, 3B, 5A, jembatan Pulau Balang Panjang ini sudah ada, sudah siap begitu, sudah jadi, bandara dan juga KIPP IKN. Nah, tak hanya itu, PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN Basuki Hadi Muljono memastikan ruang sidang Kabinet Paripurna di Istana Garuda IKN juga sudah siap. Kemudian juga telah digunakan pada sidang Kabinet Paripurna yang digelar pertama kalinya di Istana Garuda IKN pada Senin kemarin. Sementara itu Istana Negara, lapangan upacara, serta podium juga siap digunakan pada saat 17 Agustus mendatang. Selain itu, plaza seremoni juga akan difungsikan pada area seremonial lawn yang dapat menampung tamu undangan dan juga panitia pendukung. Nah, Kementerian PUPR juga telah menyelesaikan 15 embung di KIPP IKN yang berfungsi sebagai estetika dan juga preservasi air. Sedangkan untuk fasilitas air minum, mulai dari instalasi pengolahan air, pipa transmisi, reservoir, pipa distribusi hingga pipa persil gedung dan kantor pemerintahan secara bertahap beroperasi sejak 10 Agustus yang lalu.
Nah, selain itu, kita lihat juga jaringan internet Ibu Kota Nusantara, IKN Nusantara ini telah terpasang. Smartfren juga memastikan telah memasang jaringan 5G di seluruh wilayah tersebut. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria juga memastikan jaringan IKN sudah baik. Dia mengatakan bisa mensukseskan perayaan ulang tahun Indonesia pada 17 Agustus 2024 mendatang. Semua operator seluler juga menyatakan kesiapan jaringannya jelang upacara di IKN seperti ada XL, Telkomsel, dan lain sebagainya. XL sendiri ini menambah 3 mobile BTS di sekitar lokasi upacara dan Telkomsel juga memastikan konektivitas bagi pelanggan di IKN. Telkomsel telah melakukan pengoptimalan jaringan di 2 kota penyangga yakni Balikpapan dan Samarinda. Ya, sementara itu hal menarik lainnya, untuk mengakomodasi para tamu undangan, pemerintah terus melakukan uji coba kereta otonom atau Autonomous Rail Transit atau ERT di Jalan Sumbu Kebangsaan KIPP IKN. Pak Bas, Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otorita IKN ini memastikan ERT akan segera dapat dioperasikan untuk melayani antar jemput tamu dan masyarakat yang mengikuti perayaan HUT ke-79 RI di IKN. Basuki menyampaikan ada 2 rangkaian kereta dan masing-masing rangkaian memiliki 3 gerbong. 1 gerbong dapat memuat 100 orang, jadi total kapasitas penumpang mencapai 300 orang dan kecepatannya bisa sampai 70 km per jam. ERT yang dioperasikan di IKN merupakan moda transportasi massal berupa kereta berbasis elektrik yang tidak memerlukan rel konvensional. Kereta ini menggunakan sistem pandu otomatis yang mengikuti marka khusus yang telah terpasang di jalan. Untuk skema penjemputannya, pemerintah akan menyiapkan bus listrik untuk mengantar tamu ke halte penjemputan ERT. Terdapat 4 halte yang akan siap pada 15 Agustus 2024 nanti, yakni halte Sumbu Barat, halte Hotel Nusantara, halte Bank Indonesia, dan halte Grande. Adapun selama masa uji coba mulai Agustus hingga Desember, operasionalisasi ERT ini akan menggunakan pengemudi agar sistem kereta dapat menyesuaikan rute perjalanan yang dilalui di KIPP IKN. Nah, di tengah jor-joran pemerintah untuk merealisasikan rencana upacara 17-an di IKN, diketahui anggaran HUT kali ini malah bengkak. Presiden Joko Widodo juga buka suara mengenai anggaran penyelenggaraan upacara kemerdekaan RI ke-79 yang membengkak. Menurutnya hal ini adalah wajar karena penyelenggaraan dilakukan di 2 tempat. Adapun Menteri Sekretaris Negara Pratikno enggan menjelaskan panjang lebar soal bengkaknya anggaran HUT RI ke-79 tahun ini. Namun Pratikno menegaskan bahwa anggaran tidak signifikan. Ya pemirsa, upacara perayaan HUT ke-79 RI di 17 Agustus 2024 nanti akan menjadi momen bersejarah karena upacara dilakukan di 2 lokasi yang berbeda. Perayaan kemerdekaan di Ibu Kota Negara IKN Nusantara juga akan menjadi tonggak baru masa depan Indonesia ke depannya. Semoga upacara bisa terselenggara dengan baik, dengan lancar dan hikmat, dan harapannya semakin banyak investor yang masuk ke tanah air, khususnya untuk berinvestasi di IKN.